Selamat bertemu kembali kepada para siswa SMA, MA, SMK atau MAK kelas 12 ya. Matematika wajib ya. Kalau di SIMA UI itu ada matematika dasar dan ada matematika saintek. Matematika dasar ini untuk semua jurusan ya. Baik jurusan MIPA maupun jurusan sosial ya. Kita akan melakukan pada tahun baru 2021 ini pembahasan SIMA UI 2020 matematika dasar. Ada 20 soal, kita bagi dengan beberapa part. Tujuan saya membahas ini adalah supaya Anda bisa membandingkan atau memperkaya bagaimana menyelesaikan soal-soal SIMA UI 2020. Sebab semakin banyak Anda belajar dari berbagai sumber, itu semakin baik. Karena Anda akan mendapatkan keuntungan menggabungkan hal-hal yang Anda pelajari. Dan semoga tahun 2021 ini Anda terus bersemangat dan optimis untuk mencapai cita-cita Anda, baik diterima melalui tanpa testing, karena prestasi Anda di sekolah berhasil mengalahkan prestasi siswa lainnya sesuai dengan jurusan yang Anda kehendaki. Tapi kalaupun Anda tidak berhasil, itu adalah keberhasilan yang tertunda. Anda mungkin harus menempuh ujian SBMPTN yang justru jauh lebih bermutu bagi Anda, karena di situ Anda akan menghadapi persaingan dari seluruh sekolah di Indonesia. Baik, kita akan mulai dari nomor 1. Jadi buku matematika wajib saya ada seperti ini, jilid 3, jilid 2, jilid 1. Demikian juga dengan matematika peminatan. Ya, dan untuk menghadapi SBMPTN, walaupun pelajarannya matematika dasar, kadang-kadang dia tidak terdapat di matematika wajib. Ya, seperti persamaan logaritma. Itu sekarang dimasukkan di matematika peminatan. Dan dia ada di jilid 1 ya. Tapi peminatan, jadi kalau Anda belajar dari matematika wajib aja, mungkin Anda akan mengalami kesulitan pada saat menyelesaikan persamaan logaritma. Ya, jadi silakan dipelajari sesuai dengan yang akan dijelaskan ini ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2. Ya. Jadi kata kuncinya adalah X1 lebih kecil dari X2 ya. Itu kata kunci. Ya. Adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, jadi ini persamaan kuadrat yang lama ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, bentuk umumnya. Jika X1 plus X2 sama dengan 3, jadi X1 tambah X2 itu sama dengan 3. Ya. Dan X1 kali X2 itu sama dengan 2. Ya, ini akar-akarnya itu kan X1 dan X2 ini. Maka ditanya persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru yang jumlah akar-akarnya, taruhlah akar-akar persamaan kuadrat baru ini akar-akarnya Y1 dan Y2. Ya. Jumlah akar-akarnya artinya Y1 plus Y2. Ya, jadi kalau kita tulis seperti ini, ya. Jadi akar persamaan kuadrat baru itu nanti Y1 plus Y2 sama dengan min X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat min X1. Dan hasil kali akar-akarnya, jadi Y1 kali Y2, ya, jadi kalau ini hasil kali akar-akar baru, ini jumlah akar-akar baru, adalah min X1 pangkat X2 kali X2 pangkat min X1. Nah, Anda ada teori ya, bahwa persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya Y1 dan Y2, itu bentuknya adalah X kuadrat min akar-akar baru dijumlahkan kali X ditambah akar-akar baru dikalikan. Gitu. Nah, untuk kasus ini yang paling mudah adalah kita hitung dulu berapa X1. Kemudian kita hitung berapa X2, ya.
Itu yang lebih mudah, ya. Baru sudah itu nanti kita hitung Y1 tambah Y2 dan Y1 kali Y2. Baru nanti kita masukkan ke rumus ini. Ya, rumus bintang ini. Nah, ingat yang diketahui ini X1 plus X2 sama dengan 3, X1 kali X2 sama dengan. Supaya saya tidak menulis indeks, saya misalkan aja X1 sama dengan U, supaya saya tidak harus nulis indeks. Dan X2 sama dengan V. Maka menurut persamaan satu ini, X1 itu U, ya, X1 ini U, ya, ini U, ya, ditambah X2 adalah V, itu sama dengan 3, ya, dan untuk persamaan 2 ini, X1 kali X2, U kali V, sama dengan 2, nah, ini persamaan 2, nah, dari dua persamaan ini kita bisa menghitung berapa U, berapa V, ya. Mari kita hitung. Yang pertama tentu kita buat variabelnya cuma satu, ini kan dua variabel. Misalnya di sini kita ambil V itu sama dengan 3 kurang U. Terus kita substitusi ke sini. Ya, kita substitusi ke sini, ganti V-nya. Ya, dengan 3 kurang U. Jadinya jadi U kali 3 kurang U sama dengan 2. Nah, ini kita pecahkan. Ini adalah persamaan kuadrat ya. Jadi ini kalau kita kalikan 3U. Ya kan? Ini kalau kita kalikan U kali min U kuadrat. Sama dengan 2. Nah, supaya mudah difaktorkan, ini kita pindahkan kan ke ini semua kita pindahkan ke sana. Sehingga ruas kanan 0 nanti. Min U kuadrat jadi U kuadrat. 3U jadi min 3U. Plus 2 sama dengan 0. Ya. Kemudian Anda sudah mahir ya. Kalau U kuadrat min 3U tambah 2, maka kita tinggal menguraikan ini berapa kali berapa kan. Yang kalau dijumlah sama dengan min 3. Kalau dijumlah sama dengan min 3 dan itu hasilnya adalah min 2 dan min 1. Ya, kalau kita kalikan kan min 2 kali min 1, 2. Kalau kita jumlahkan min 2 tambah min 1, min 3. Jadi dengan demikian ini bisa difaktorkan atas U min 2, U min 1 sama dengan 0. Jadi ada dua nilai ya. Ini yang dari U min 2 sama dengan 0 kita dapat U sama dengan 2. Dari sini kita dapat U sama dengan 1. Ya, sekarang kita selidiki mana yang memenuhi. Apakah U sama dengan 2 atau U sama dengan 1. Ya, dengan kata kunci ini tadi. X1 harus lebih kecil X2. Oke, sekarang U-nya 2. Berapa V-nya? Kita lihat dari persamaan 1. V adalah 3 kurang U ya. 3 kurang U. Jadi 3 kurang 2. Ya, sama dengan 1. Di sini, V-nya sama dengan 3 kurang 1. Sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat. U itu apa? U itu adalah X1 ya. U itu adalah X1. Ya, jadi dari sini kita dapat X1 itu 2. Dari sini kita dapat V adalah X2. X2 adalah 2. V1, sorry. Ini X2 sama dengan V. V-nya 1 kan. Nah, kalau Anda lihat ini X1-nya 2, X2-nya 1. Apakah memenuhi X1 lebih kecil dari X2? Tidak ya. Karena X1-nya 2. X2-nya 1, jadi salah kan? 2 lebih kecil 1, tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Nah, jadi yang jawabannya diperoleh dari sini berarti. U sama dengan 1 berarti X1 sama dengan 1. V sama dengan 2 berarti X2-nya sama dengan X2-nya sama dengan 2. Nah, ini memenuhi kan? X1 lebih kecil X2. Ya, X1-nya 1, X2-nya 2. Ya, memenuhi. Ya, memenuhi. Jadi, yang memenuhi adalah X1-nya sama dengan 1. Ya. X2-nya sama dengan 2. Nah, ini yang memenuhi. Ya, sudah kita dapat. Ya, persamaan kuadrat biasa. Nah, sekarang kita masukkan untuk menghitung jumlah akar-akar yang ini. Ya. Jadi Y1 tambah Y2, ya, saya tulis lagi ya. Min X1 pangkat X2
tambah X2 pangkat min X1. Nah, sekarang saya masukkan aja. X1-nya 1 ya. Jadi kita ganti 1. Min 1 pangkat X2-nya 2. Ditambah X2-nya 2 pangkat min 1. Kalau kita hitung min 1 kuadrat 1, ini setengah. Jadi hasilnya 3/2. Ya. Kemudian Y1 kali Y2, saya tulis lagi ya, Y1 kali Y2 ini. Ya. Min X1 pangkat X2 kali X2 pangkat min X1. Sama dengan, nah, Anda lihat tadi sudah kita hitung tadi ya. Min X1 pangkat X2 itu ini. Ya. 1 kali X2 pangkat min X1 adalah ini. Setengah. Udah kita hitung di atasnya, nggak perlu lagi kita hitung. Jadi sama dengan setengah. Nah, dengan demikian, persamaan kuadrat baru, ya, dimasukkan ke tanda bintang ini, X kuadrat dikurang jumlahnya yang ini, 3/2, ya, yang ini. 3/2X ditambah Y1 kali Y2, setengah. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan 2, karena di jawaban tidak ada pecahan ya. Kalau Anda lihat jawabannya, ya tidak ada pecahan, jadi dikali 2. Jadi hasilnya X kuadrat kali 2, 2X kuadrat. Dikurang 3/2 kali 2, 3X. Setengah kali 2, 1. Nah, ini jawabnya. 2X kuadrat min 3X tambah 1. Nah, ini. 2X kuadrat min 3X tambah 1. Sama dengan 0 ya. Ini jawabannya. Jadi nomor 1 ini materi persamaan kuadrat dengan subtopik persamaan kuadrat baru. Ya, karena itu Anda harus mengetahui rumus yang bintang ini. Ya. Itu intinya. Oke. Kita lanjut sekarang dengan nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah persamaan logaritma dan tidak terdapat di buku matematika wajib. Ya, ini terdapat justru di matematika peminatan ini. Ya. Jadi bagi yang di jurusan sosial juga harus belajar. Oh, ternyata persamaan logaritma masuk. Berarti Anda harus belajar dari matematika peminatan ini. Dan ada videonya di saya ya. Kalau di sini ada videonya, Anda bisa lihat video matematika peminatan dengan judul persamaan logaritma. Ya. Bagi siswa sosial ya yang belum paham, bisa lihat di video saya. Nah, sekarang ini keluar. Jika X1 dan X2 memenuhi, jadi ini persamaan kuadrat lagi nanti ya, akan muncul lagi persamaan kuadrat. Karena kalau akar-akarnya ada 2, pasti persamaan kuadrat. Sama dengan nomor 1 tadi. 3 pangkat, ini pangkat ya. Logaritma X kuadrat ini disebut numerus, ini bilangan pokok. Sama dengan 4 kali 3 pangkat, ini pangkat ini. 3 tambah log X dengan bilangan pokok 2. Jadi ini numerusnya X, ini numerusnya X kuadrat. Dikurang 3 pangkat 3. Berapakah nilai X1 kali X2? Nah. Pertama, Anda harus menguasai sifat dan persamaan logaritma ya. Sifat logaritma yang harus Anda tahu adalah, ini kan disebut numerus ya. Ini bilangan pokok, ini pangkat N. Maka pangkat dari numerus bisa keluar menjadi kali. Jadi ini sama dengan N kali A log B. Kemudian kalau ada 2 logaritma, numerusnya beda. Beda atau sama nggak ada masalah. Tapi bilangan pokoknya sama, maka kedua logaritma ini bisa disatukan. Di mana numerusnya dikalikan. Ya, kalau min B per C ya. Kalau min B per C. Tapi di sini kayaknya plus semua. Ya. Oke, mari kita kerjakan ya soalnya. Kita gunakan sifat-sifat ini dulu. Nanti dia dimisalkan akan ke persamaan kuadrat. Jadi, ini saya tulis lagi ya, 3 pangkat. Nah, ini langsung aja ya. Ini kan pangkat ya. Pangkat dari numerus, maka ini bisa keluar. Nah, jadi 2 kali kan. Jadi 3 pangkat 2 kali 2 log X. Begini ya. Ini akan sama dengan, ya, ini tetap. Nah, cuman ini begini.
Ini kalau Anda lihat kan pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini kalau ada A pangkat M tambah N. Nah, pangkatnya dijumlahkan kan ini. Kalau Anda lihat ini pangkatnya jumlah. Maka ini bisa kita ceraikan menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Sifat eksponen. Ya, di video saya juga ada itu. Persamaan eksponen dan sifat eksponen. Oke, jadi ini bisa saya ceraikan menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 log X. Gitu ya. Dikurang 3 pangkat 3. Nah, ini langkah pertama ya. Kemudian langkah berikutnya, ini ada, kalau kita lihat ini pangkatnya ada 2 suku, 2 dan 2 log X. Jadi kalau ada A pangkat M pangkat N, maka menurut sifat eksponen, ini bisa dijadikan A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ya, jadi bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Jadi ini pun demikian, ada 2 kan? Ini ada 2, ini ada 2 log X. Jadi bisa saya tulis 3 pangkat 2 log X, dipangkatkan 3. Dipangkatkan 2. Nah, begini kan, ini M-nya, ini N-nya. Ya. Ini akan sama dengan ini ada 4 di sini tadi ya. Ini lupa ini ada 4 ya. Nah, begini. Nah, ini ada 4 kan. Jadi ini adalah 4 dikalikan langsung ya. Jadi 4 kali 3 pangkat 3 kali 3 2 log X. Ya. Dikurang 3 pangkat 3. Oke, seperti ini ya. Jadi saya hanya memisahkan ini. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini sama ini. Ini 3 pangkat 2 log X. Ini 3 pangkat 2 log X. Nah, jadi bisa saya misalkan kan. Bisa saya misalkan misalnya ini U. Begitu ya. Nah, begini. Ya, dimisalkan U. Ya. Jadi misal 3 pangkat 2 log X ini sama dengan U. Ya kan? Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini akan saya olah nanti seperti ini. Nanti dia akan ke sana. Ya, ini kalau saya tarik logaritmanya ya. Saya tarik logaritmanya. Jadi maksudnya begini. Karena ini 2 log X. Saya tarik 2 log ya, supaya 2 log semua ya. Ya, supaya 2 log semua. Ini saya kasih 2 log. Ini saya kurung 3 pangkat 2 log X. Gini ya. Sama dengan ini 2 log U. 2 log U. Nah, jadi Anda perhatikan ininya sama tuh. Ya kan? Sama. Oke, sekarang ini saya masukkan ke bintang. Ya, jadi ini saya ganti U. Jadi ini U kuadrat. Ya, sama dengan 4, ya saya samakan aja. 3 pangkat 3, ya, ini saya ganti U. U dikurangi 3 pangkat 3. Sementara seperti itu dulu. Nggak ada yang kita lewatkan ya. Oke, jadi sekarang persamaan kuadratnya dalam U ya. Kita pindahkan ini ke kiri. Supaya berbentuk persamaan kuadrat dengan ruas kanan 0. Jadi nanti menjadi U kuadrat dikurang 4 kali 3 pangkat 3U. Min pindah ke sana plus. Plus 3 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kita berhenti dulu ya. Jadi nggak perlu kita cari harga U. Karena ada 2 nanti ya. U-nya ada 2 ini ya. Oke, sekarang kita olah ini ya. Kita olah ini supaya kita bisa dapat hubungan antara U dan X. Ya kan? Nah, Anda lihat. Ini kalau kita buka kurungnya kan 2 log 3. Ini jadi pangkat kan? Ini jadi pangkat ini. Ya, ini pangkat. Ini numerusnya kan? Ini numerus ya. Ini pangkat. Berarti pangkatnya bisa turun kan? Ya, sesuai dengan rumus ini kan? Pangkat ini bisa turun. Jadi turun. Karena ini pangkat. Ini numerusnya.
Jadi kalau turun ini jadi 2 log X. Ya, turun ya. Ini tetap 2 log 3 kali 2 log 3. Nah, sekarang pangkatnya nggak ada kan, sudah turun. Ini sama dengan 2 log U. Nah, begini. Ya. Kemudian dari sini kita bisa dapat 2 log X. 2 log X ya. 2 log X sama dengan 2 log U dibagi 2 log 3. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapat X-nya ada 2 kan ya? X-nya ada 2 ya. Kan ini persamaannya X1 dan X2 katanya. X-nya ada 2. Jadi 2 log X1, kalau saya jumlahkan ya, jadi saya taruh di bawah sini aja ya, biar ini agak ke sini. Saya taruh aja di sini ya, biar agak ini saya taruh di sini sekarang ya, bintang ini. Bintang 2 saya taruh sini ya. Jadi saya bisa tulis seperti ini. Kalau X-nya X1, U-nya U1. Jadi ini 2 log X1, gitu ya. 2 log U1 per 2 log 3. Kan begini. Kalau ini X1, ini U1. Kalau ini X2, ya kan? Ini U2. Ya, karena ini kan persamaan kuadrat ini. Kalau Anda lihat ini kan persamaan kuadrat. Pasti ada U1, U2. Ya, di sini sudah ada X1 dan X2 kan? Ya, oke. Nah, jadi kita nggak perlu cari X1 berapa, X2 berapa. Ini apa yang terjadi kalau kita jumlahkan? Ini akan jadi 2 log X1 tambah, yang kiri ya, ditambah dengan yang kiri, 2 log X2. Yang kanan penyebutnya udah sama ya. Penyebutnya udah sama. Yang kanan akan menjadi 2 log U1 ditambah 2 log U2 per 2 log 3. Nah, seperti ini. Ya. Jadi penyebutnya udah sama, jadi tinggal dijumlahkan. Ya. Nah, kalau Anda lihat yang ditanya apa di sini? Nilai X1 kali X2. Nilai X1 kali X2. Nah, ini Anda sudah belajar tadi. Ini kan rumusnya ini. A log B tambah A log C. Nah, ini kan numerusnya sama ini ya. Bilangan pokoknya sama. Maka kalau jumlah bisa jadi kali. Jadi ini bisa saya jadikan 2 log X1 kali X2. Nah, persis yang ditanyakan. Ya, persis tuh. Ya. Yang ini juga sama. Ini bisa disatukan kan? Jadi kali juga kan? Ya, sesuai dengan rumus ini. 2 log, 2 log. Jadi bisa disatukan. Ya. U1 kali U2 per 2 log 3. Nah, begini. Nah, ini yang ditanya. Ini bisa kita hitung U1 kali U2. Jadi kita nggak perlu cari berapa U1, berapa U2. Karena kalau mencari U1 dan U2 susah. Ya. Dan kita juga nggak perlu. Ya. Jadi kalau saya kembali lagi ke persamaan ini. Nah, ini. Persamaan kuadrat ini. Ini kan akar-akarnya U1 dan U2 kan. Persamaan kuadrat ini. Akar-akarnya U1 dan U2. Nah, maka Anda ada rumus kan begini, kalau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka kalau kita kalikan X1 kali X2, ini rumus ya, ini akan sama dengan C per A. Kan gitu ya. Kalau kita kalikan akan sama dengan C per A. Ini rumus ini ya. Ini rumus. Nah, kan persis sama dengan ini. Cuma di sini A-nya 1. Ya. Nah, itu kan koefisien X kuadrat, di sini koefisien U kuadrat. B-nya koefisien dari X, di sini koefisien dari U. Ini jadi min 4 kali 3 pangkat 3. Tapi kita nggak perlu B ya. Yang kita perlukan justru C. Ini C itu. Nah, ini C. 3 pangkat 3. Nah, dengan demikian, kalau ini X1 kali X2, ini adalah U1 kali U2. Jadi U1 kali U2, gitu, sama dengan C per A. Nah, C-nya ini 3 pangkat 3, bilangan tetap. A-nya 1, nih. Ya. Koefisien dari U kuadrat.
1. Jadi sama dengan 3 pangkat 3. Dapat kan? U1 kali U2, 3 pangkat 3. Masukkan di sini. Ya. Jadi ini sama dengan 2 log. U1 kali U2-nya diganti 3 pangkat 3. Nah, begini. Per 2 log X. 2 log 3. Nah, begini. Ini tetap ya 2 log X1 kali X2. Nah, begini. Oke. Jadi dari sini kita dapat ini bisa kita tulis berapa ini? Ini sama dengan tadi. Ini pangkat numerus lagi, bisa keluar lagi ke sini ya. Jadi ini bisa kita tulis 3 kali 2 log 3. Nah, persis sama dengan penyebutnya, 2 log 3. Jadi ini bisa dicoret. Nah, jadi sama dengan 3 ya. Jadi 2 log X1 kali X2 sama dengan 3. Maka sesuai dengan rumus A log B sama dengan C. Numerus B bilangan pokok A hasil C, maka B akan sama dengan A pangkat C. Nah, ini rumus sifat logaritma kan. Numerus, ini numerusnya apa? X1 kali X2. Akan sama dengan bilangan pokoknya 2, pangkat hasil, ya, pangkat 3. Jadi X1 kali X2 sama dengan 8. Nah, begini. Ya, sifat logaritma. Jadi dia akan sama dengan 8. Ya. Jadi kalau Anda kurang menguasai sifat dan persamaan logaritma, silakan lihat video saya tentang, kemudian juga ada bilangan eksponen. Ada juga ya di video saya. Silakan dipelajari dari situ. Bagi yang masih awam atau kurang menguasai. Kita ke nomor 3, nomor yang terakhir untuk part 1 ini. Karena waktu kita dibatasi, tidak boleh terlalu lama. Oke. Pertama, kalau Anda lihat, diketahui fx tambah 3g min 1x sama dengan x kuadrat tambah x min 18. Dan fx tambah 2g min 1x sama dengan x kuadrat min 14. Ya. Ini sama dengan sistem persamaan linear ini kelihatannya ya. Jadi kalau kita lihat dua persamaan ini sistem persamaan linear, karena ini variabelnya fx, ini juga fx. Ini variabelnya g min 1x, ini juga g min 1x. Jadi dari dua persamaan ini kita bisa dapat fx-nya berapa, g min 1x-nya berapa. Kemudian jika f min 1x bernilai positif, ini adalah kata kunci ya, kata kunci. Bisa aja nanti f min 1x ini memiliki dua nilai. Tapi yang diambil ada, ini diketahui ya, kata kuncinya f min 1x ini bernilai positif. Ya. Positif itu artinya lebih besar 0. Kemudian yang ditanya, berapa g min 1 dari 2 ditambah f min 1 dari 2. Oke, berapa? Ya, secara umum kita harus cari g min 1x itu apa? Ya kan? Kemudian f min 1x itu apa? Itu kan harus kita cari ya. Oke, dari sistem persamaan linear ini saya udah bilang tadi. Taruhlah ini persamaan pertama. Fx ditambah 3g min 1x sama dengan x kuadrat ditambah x min 18. Ya. Kemudian yang bawahnya fx, taruhlah ini persamaan 2 ya, ditambah 2g min 1x sama dengan x kuadrat min 14. Nah, kalau dua persamaan ini saya kurangi, maka fx-nya bisa hilang. Ya, fx kurang fx. Nah, ini tinggal 3 kurang 2, g min 1x. Tinggal dikurangi kan? X kuadrat dikurang x kuadrat hilang. X nggak ada di sini, jadi x. Min 18 plus 14, min 4. Nah, dapat. G min 1x dapat tuh. Maka G min 12 bisa dapat langsung di sini. G min 12 langsung bisa dapat. Ya, artinya X-nya diganti 2 kan? X ini saya ganti 2 kan gitu. Jadi 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Oke, nggak ada masalah ini ya. Sekarang kita mencari F min 1X. Tapi kalau ini kita substitusi, ke nomor 2. Nomor 2 ini.
Ya, fx tetap kita bisa temukan fx ya. Ditambah 2 kali G min 1x. Nah, G min 1x-nya kan ini, X min 4. Dikali X min 4, ya, dikali X min 4 nih. Sama dengan X kuadrat min 14. Nah, dari sini kita dapat fx. Ya, sama dengan X kuadrat min 14. Nah, ini kan tambah 2x, berarti dikurang 2x. Karena pindah ya, kan pindah ke kanan. Min 8, berarti plus 8. Nah, dari sini kita dapat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 6. Ya, perhatikan ini. Fx. Nah, yang kita inginkan bukan fx, tapi ini f min 1x. Nah, Anda tahu f min 1x ini adalah inverse dari f. Inverse dari fx. Ya, jadi Anda harus mengetahui bagaimana mencari fungsi inverse. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Mencari fungsi inverse ya. Menentukan fungsi inverse dari fx. Ya, jadi ini fx ini anggaplah y. Ya, jadi ini anggap y. Jadi dia bisa saya tulis y sama dengan x kuadrat min 2x min 6. Bisa saya tulis seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, langkah 1 kita harus rubah ini jadi x fungsi y. Jadi ini kita rubah x sebagai fungsi y. Itu caranya. Ya, jadi x sebagai fungsi y. Ini kan y fungsi x. Jadi ini kita taruh di kiri ya. X kuadrat min 2x min 6. Y-nya kita taruh di kanan. Nah, begini. Kemudian ini kita rubah jadi kuadrat sempurna. Ya, Anda tahu kalau ini min 2 berarti dia asalnya dari x min 1. Nah, ini kalau kita kuadratkan kan x kuadrat min 2x kan? Nah, persis seperti ini. Persis seperti ini. Ya. Cuma dia tambah 1. Sementara di sini harus min 6. Ya. Berarti kalau dia mau jadi min 6, ya, berarti ini harus dikurangi 7 ya. Harus dikurangi 7. Ini harus dikurangi 7. Nah. Gitu. Supaya dia jadi x kuadrat min 2x min 6. Nah, kalau ruas kiri dikurangi 7, maka ruas kanan juga harus dikurangi 7. Ya. Ini hanya klat ya. Ruas kanan harus dikurangi 7. Nah, dari sini min 7 bisa kita pindahkan ke sana. Sorry. Kok dikurangi 7? Ini sudah persis ini. Jadi nggak usah dikurangi 7, sorry. Ya, kan ini persis ini. X min 1 kuadrat min 7 ini persis ini. Ya, jadi ini. Dari sini kita dapat X min 1 kuadrat. Nah, min 7-nya pindah ke kanan maksud saya. Jadi Y plus 7. Nah, maka X min 1, ini kan kalau kuadrat plus minus kan? Plus minus akar Y plus 7. Nah. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita dapat X. Ya, min 1-nya pindah ke sana. Jadi, 1 ya. Kalau ini kan minusan 1. 1 plus minus akar Y plus 7. Maka inilah yang disebut dengan fungsi inverse. Jadi ini fungsi inverse-nya itu ini sekarang. Ya, sudah selesai. Y-nya kita ganti X lagi. 1 plus minus akar X plus 7. Nah, gini. Dapatlah. Cuman ini ada 2. Nah, disinilah kata kuncinya. Bernilai positif. Ya, tadi. Ya, f min 1x ini bernilai positif. Nah, supaya bernilai positif, maka ini lebih baik positif. Karena kalau ini min, kita nggak bisa tahu, ya toh, bisa positif, bisa negatif, ya toh. Tergantung nilai x, ya toh. Tergantung nilai x. Sementara nilai x di sini berapa? 2. Coba kita masukkan ya. F min 1, 2. Ya. Kalau dia bilang F min 1 bernilai positif, berarti harus yang ambil yang positif ini ya. Jadi harus diambil yang positif ini. Yang min enggak, karena nanti bisa min kalau diambil. Padahal ini untuk semua nilai harus bernilai positif. Berarti kasih plus. Kalau kasih plus pasti positif kan. Karena X plus 7 pasti positif. Ya. Sekarang masukkan 2. 2 ya. Jadi 1 plus akar. Nah, X-nya diganti 2 kan. Ini. Diganti 2. Nah, diganti 2 kan. 2 plus 7.
Jadi sama dengan 1 plus akar 9, 3. Jadi 4. Tuh, 4. Kalau Anda masukkan min, ini nanti min. Padahal nggak boleh kan, harus bernilai positif. Ya, jadi diambil yang positif. Oke, sudah ketemu. Dengan demikian kita bisa hitung sekarang. Jadi, G-12 ditambah F-12 sama dengan G-12 berapa tadi? Sudah kita hitung tadi G-12. Oh ini. Nih. Ya, min 2. F-12 barusan kita hitung plus 4. Jadi sama dengan 2. Nah, ya. Jadi jawabnya sama dengan 2. Yang ini, B. Ya, seperti itu. Ya, ini fungsi inverse ya. Fungsi inverse ya. Kalau nggak salah pelajaran kelas 1 ya. Kelas 10. Oke, demikian. Sementara ini 3 soal dari SIMA UI 2020. Nanti di part 2 kita akan lanjutkan lagi dengan nomor 4 dan seterusnya. Terima kasih Anda telah mengunjungi video kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya Anda bisa belajar bersama-sama. Tetap semangat menghadapi tahun 2021. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.